Hai, Assalamualaikum. Ketemu di Jalan-Jalan Podcast, ngobrol santai tentang wisata. Di episode pertama ini atau perdana kali ini, aku pengen sharing ke kalian semua tentang pengalaman aku dalam hal jalan-jalan. Kalau ngobrolin jalan-jalan siapa sih sebenarnya nggak suka kan? Terutama nih kalau misalkan udah holiday. Tapi karena sekarang kita lagi ada di masa pandemi COVID-19, kita terpaksa harus nunda jalan-jalan atau liburan kita selama ini yang biasanya nih rutinitas, entah itu seminggu sekali, entah itu sebulan sekali. Teman-teman yang biasanya ngecamp atau bahkan liburan keluar kota atau keluar negeri, kita harus terpaksa menunda dulu karena kita harus ngikutin protokol kesehatan dari pemerintah. Dan aku juga ngehimbau buat kalian semua untuk stay safe, stay at home. Jangan lupa gunain masker kalau misalnya kalian memang terpaksa keluar rumah. Dan jangan lupa bawa hand sanitizer, terutama lagi tetap untuk cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan gitu. Ngomongin pariwisata di Indonesia, ternyata salah satu sumber pendapatan terbesar untuk Indonesia adalah sektor pariwisata. Bukan hanya kekayaan dari sumber daya manusianya atau sumber daya alamnya, tapi juga kekayaan budaya dan sejarah itu emang gak kalah menarik. Wisata alam di Indonesia sebenarnya menurut aku masih banyak yang belum terjamah, terutama nih ya di Kalimantan Selatan. Banyak banget wisata alam di Kalimantan yang belum populer atau bahkan masih belum dikelola oleh pihak-pihak terkait. Dan sekarang aku mau ngajak kalian semua untuk flashback bareng aku waktu aku jalan-jalan di kota Banjarmasin tahun lalu. Kita ada 8 orang dan kita mutusin buat kedua tempat wisata di Banjarmasin. Yang pertama yaitu Pasar Terapung, dan yang kedua yaitu Bukit Matang Keladan. Itu sebenarnya lebih tepatnya di Banjarbaru sih. Untuk teman-teman mungkin masih kurang familiar sih sama Bukit Matang Keladan. Tapi mungkin buat teman-teman yang warga Banjarmasin atau Banjarbaru kayaknya udah lumayan tahu deh sama yang namanya Bukit Matang Keladan. Nah, aku jelasin dulu. Yang pertama ini, aku orang Kalimantan Selatan asli, tapi aku juga jarang banget ke floating market atau ke pasar terapung. Padahal floating market atau pasar terapung di Banjarmasin ini tuh udah ikonik banget. Kalau mungkin teman-teman nih ingat dulu banget iklannya RCTI itu adalah iklan pasar terapung yang ada di Banjarmasin. Saking ikoniknya tuh masuk iklan dan iklannya udah legend banget sekarang. Nah, yang bikin uniknya adalah karena transaksi jual belinya itu loh, itu ada di atas perahu, dan perahunya itu kalau dalam bahasa Banjar sendiri itu namanya jukung. Itu sebutan perahu ya, sebutan perahu dalam bahasa Banjar. Nah, pasar ini tuh mulai setelah sholat subuh sampai selepas pukul 7 pagi. Jadi effort kalian tuh harus bangun pagi-pagi banget buat ngelihat pasar terapung. Dan itu yang kami lakuin kemarin. Kita ada ber-8 orang dan kami mutusin buat ke pasar terapung tuh sekitaran pukul 5:30 kayaknya, ya 5:30. Nah, sebenarnya pasar terapung di Banjarmasin itu ada 3, ada di Sungai Barito, Sungai Martapura, sama di Sungai Kuin. Nah, cuman kita memutuskan untuk ke Sungai Martapura, yaitu pasar terapung Lok Bainten, karena yang paling populer katanya sih itu. Nah, jadi pas sampai di sana nih ya, aku ngerasa kayak pasar terapung di Banjarmasin ini bener-bener ngerefleksiin budaya Banjar yang udah lama banget. Dan kerennya adalah itu masih bisa kita lihat sampai sekarang. Memang ada agak effort karena itu kan kita harus pagi-pagi banget ngelihatnya. Cuman kalau ikonik yang kayak gini sih why not gitu kan. Ditambah lagi karena menurut aku nih asyik kita transaksi jual beli di atas kapal. Effortnya buat pembeli dan penjual itu kita di atas kapal transaksi, kita harus nyimbangin diri kita karena kan di bawah kita tuh kan air semua tuh, gelombang-gelombang kan juga mempengaruhi kapal. Jadi kita harus nyimbangin diri, terutama buat para penjualnya tuh yang di atas perahu, atau biasanya tuh kalau dalam bahasa Banjar perahu tuh disebut jukung. Nah, mereka di atas jukung sambil jualan, sambil kayak menyapa para wisatawan entah lokal atau
para penjual, terus kayak cerita-cerita kayak gitu. Ya ampun, bener-bener iconic banget, dan menurutku itu pengalaman yang unbelievable. Dan di pasar terapung ini mereka juga menyediakan ada sayuran, buah-buahan, kue tradisional, makanan-makanan tradisional, sampai ada topi purun atau ada mainan-mainan juga ada. Jadi kayak yang ampun, ini nih bener-bener kayak pasar tradisional yang ada di daratan, tapi ini enggak, ini ada di sungai. Kalau misalkan kalian pengen ngerasain sensasi yang lebih lagi, kalian bisa kok ikut naik di perahunya para pedagang. Karena kan ada beberapa perahu yang memang hanya diduduki oleh pedagang aja, jadi masih ada spot di ujung kapal buat pengunjung mungkin yang pengen ikut nimbrung gitu di kapal, di perahu jukung itu. Jadi kemarin itu aku ngeliat ada wisatawan yang dia pengen naik satu perahu gitu sama pedagangnya, ternyata bisa gitu kan. Jadi dia ngajarin gitu, awalnya ngajarinnya kayak cara naik perahu biar tetap seimbang, terus perahunya dideketin ke kapal klotok, terus ya udah deh naik ke perahu terus duduk bersila gitu. Setelah agak aman, setelah seimbang, baru deh ntar pedagangnya kayak ngedayung gitu. Jadi kita ngerasain, oh ini kayak pedagang, kita ngerasain kayak lagi dagang gitu, lagi dagang di pasar terapung. Bener-bener kayak keren banget. Waktu dia nunjukin pukul 8-an pagi, teman-teman udah ngerasa aduh udah lapar banget nih. Akhirnya kita mutusin gimana kalau misalnya kita sarapan di atas perahu klotok. Itu lebih ikonik lagi nih. Kita mutusin buat makan nasi kuning, ada lontong juga. Cuman aku lebih prefer ke nasi kuning. Aku makan nasi kuning didampingi oleh perahu klotok yang lalu lalang di atas sungai. Jadi tuh emang ada sensasi kayak goyang-goyang gitu sih, kayak gimana di atas kapal gitu kan, tapi sambil makan. Jadi kayak aduh, enak bener. Setelah kami sarapan sekitaran pukul 10 pagi, kami lanjut ke wisata yang kedua, yaitu ke Bukit Matang Kaladan. Nah, karena kami memulai perjalanan dari Banjarmasin, maka rute perjalanannya terbagi menjadi 2 tahap. Terus nih, karena kemarin kami kan ke Bukit Matang Kaladan ini menggunakan mobil, jadi memakan waktu sekitaran 1,5 jam dari Banjarmasin, terus jarak tempuhnya sekitaran 60 km menuju ke Dermaga Riam Kanan melalui Banjarbaru. Karena wisatawannya melonjak banyak banget yang datang ke Bukit Matang Kaladan itu, akhirnya full banget parkiran mobil-mobil wisatawan. Dan itu terpaksalah para masyarakat sekitar yang ngehandle parkiran ini buat ngehandle para wisatawan untuk memarkirkan mobilnya di samping jalan raya. Nah, di situ kami juga kebingungan dong. Terus akses kami untuk ke dermaga tuh kayak gimana? Terus nanti medannya kayak gimana di sana? Bingung dong ya. Nah, dari rekomendasi ojek itu dia bilang gini, Mbak, Mas, karena ini full semua parkirannya, kita tidak punya lahan lagi untuk menampung mobil di dermaga sana. Terpaksa kalian semua harus memarkirkan mobil di samping jalan raya ini dan mungkin bisa jalan kaki atau bisa pakai ojek untuk ke dermaga. Itu baru ke dermaga. Nanti belum lagi nih kalau misalnya kami harus jalan kaki naik ke bukit. Kami di situ benar-benar kayak kebingungan. Nah, maka dari itu, teman-teman aku semuanya udah pada ngegas tuh. Lah, kalau kayak gini mah ini namanya bukan liburan nih. Ini bakal ribet banget. Mana kita udah capek semua di jalanan. Terus kita tuh kayak malam ini mau balik lagi kan ke kabupaten. Kita mau balik ke rumah kita gitu. Aduh. Akhirnya nih semuanya pada ngerundingin sambil ngegas dan gak habis pikirnya tuh kayak salah satu teman aku nyeletuk gitu. Ya udahlah kalau gitu kita pulang aja, kita nggak jadi aja datang ke Bukit Matang Kaladan ini katanya. Terus yang satu lagi nyahut nih, ini sebagai penetral. Ya jangan gitu, kita kan udah jauh-jauh tuh kesini. Mending gak apa-apa kita pakai ojek aja daripada kita sia-sia. Terus satu, gimana kalau misalkan kita stay di sini aja lah di parkiran ini. Terus istirahat sebentar abis itu balik gitu kan. Kayak ya ampun semuanya udah pada pusing, pada capek.
Nah, akhirnya nih setelah perdebatan itu, drama perdebatan segala macam, kita sepakat buat naik ojek. Cuman abis itu kita lobbying dah sama masyarakat sekitar. Bapak ini nih kalau misalkan kita mau langsung ke atas bukit bisa nggak ya? Kita nggak perlu jalan kaki gitu kan? Kan para wisatawan yang lain kan mereka pada mau gitu kan, yang experience-nya lebih effort atau usahanya lebih karena kan pengen pengen ngelihat medannya tuh kayak gimana juga. Tapi karena kami juga kan kecapean, ya udah akhirnya ternyata bisa. Kita naik ojek sekitaran 10 menit itu udah nyampe di atas bukit. Nah, akhirnya sepakat bayar 40.000 satu orang satu. Dan itu udah pulang pergi tuh, 20.000-nya naik, 20.000 lagi turun. Itu udah diantar sama dijemput sama tukang ojeknya. Kami berdelapan sepakat buat naik pakai ojek. Jadi yang tadinya nih bakalan nempuh sekitar 45 menit, kami cuman menempuh waktu 10 menit aja pakai ojek. Disitulah yang jadi experience lebih buat aku. Sensasinya beda banget. Aku memang suka sih, memang anaknya alam banget sih sebenarnya. Aku suka buat jalan kaki, terutama kalau misalkan kita lagi ngedaki gitu kan, apalagi kan medannya udah disediain gitu, jalan setapak perkampungan sekitar. Cuman karena ini kita juga kondisinya lagi capek banget, ya udah sepakat aja. Dan di sini karena drivernya bener-bener udah tahu medannya kayak gimana, ini berasa kayak pakai trail, tahu nggak? Kayak bener-bener. Padahal kan ini kan pakai mobil pribadi ya, ada yang pakai Beat, ada yang pakai motor biasa. Tapi bener-bener karena mereka tuh kayak racing gitu di medan itu yang bikin experience-nya gila, dapet banget. Drivernya itu benar-benar kalau pas lagi naik, medannya lagi naik gitu kan, mereka lagi ngegas terus turun kayak berasa naik roller coaster. Jadi kalian kalau misalkan pengen ke Bukit Matang Kaladan, aku rekomendasiin kalau misalkan kalian naik ojek. Emang sih bahasanya kayak naik ojek, mending kita jalan kaki bareng-bareng rame-rame gitu kan. Tapi ternyata ada sensasi yang beda banget. Ini patut kalian coba. Untuk mencapai puncak Bukit Matang Kaladan ini emang gak mudah. Butuh sedikit perjuangan, kayak nyiapin fisik, peralatan tertentu. Terus kalau kalian ini juga kan butuh bekal, minum gitu, demi mendaki bukit yang kemiringan itu kurang lebih dari 60 derajat. Gak hanya medannya aja nih yang terjal nih, hembusan angin juga bakal siap mengganggu kalian para pendaki. Tapi gak apa-apa sih, pihak pengelola juga udah nyediain tali bagi setiap pengunjung yang pengen mendaki. Oh iya, aku lupa nih ngasih tahu ke kalian, untuk uang retribusi itu sebesar 3.000 per orang. Cukup murah kan? Terus ntar kalau misalkan kalian daki atau jalan kaki itu, ntar pada bagian pos terakhir, kalian bakal diminta ngisi daftar nama rombongan kalau kalian rombongan sama teman-teman kalian. Terus selanjutnya, ketika udah melanjutkan perjalanan, kalian tinggal ngikutin jalur pendakian yang udah disiapin sama pihak pengelola. Jadi gak bakal kesasar. Sesampainya aku di puncak Bukit Matang Kaladan, semua rasa lelah aku tadi terbayar lunas sama keindahan alam yang udah disajiin. Karena yang tadi abis ngegas, terus lagi debat, terus kesel, terus capek, akhirnya disuguhin sama pemandangan yang keren gitu loh. Kalian bakal ngeliat pemandangan dari pulau-pulau kecil dan juga pemandangan Waduk Kriam Kanan yang jadi pemandangan paling favorit. Nah, bahkan nih ya, wisatawan di sana tuh ada yang bilang kalau Bukit Matang Kaladan ini sebagai kayak raja ampatnya Kalimantan Selatan. Parah tuh. Aku tuh juga ya jarang banget, dan aku bahkan emang ya nggak pernah kayak ngeliat Waduk Kriam Kanan. Tapi pas di bukit itu bener-bener keren banget gitu loh. Kalian kalau misalkan wisata di Kalimantan Selatan, Bukit Matang Kaladan ini wajib banget jadi bucket list kalian. Serius, aku bakal rekomendasiin. Terus kalau misalkan kalian pengen berkunjung ke Bukit Matang Kaladan, waktu yang tepat nih ya untuk nikmatin keindahan pemandangannya itu pas sunrise, pas matahari terbit. Karena kalian bakal bisa ngeliat matahari terbit dari ufuk timur. Kalian bakal ngelihat matahari terbit dari puncak bukit ini. Keren banget kan?
Bahkan nih ya, aku kemarin sempat tanya-tanya juga sama masyarakat sekitar kalau di sini tuh bisa camping di Bukit Matang Kaladan ini. Selain diperbolehkan diriin tenda, kalian juga bisa kok bawa hammock buat santai-santai gitu di atas bukit. Karena kan di atas bukit itu juga banyak pohon kok. Kalian bisa pasang hammock dimanapun spot favorit kalian dah. Dan oh ya, Bukit Matang Kaladan ini juga salah satu spot terbaik buat nikmatin keindahan dari bendungan Riam Kanan. Makanya kalian jangan heran kalau misalkan berkunjung waktu weekend, tempat ini pasti bakal rame banget sama pengunjung. Di puncak Bukit Matang Kaladan ini pemandangannya benar-benar memukau sih menurut aku. Jadi kalau misalkan kalian ke sana jangan lupa untuk foto-foto dan video. Jadi kemarin itu aku sama teman-teman aku nggak lupa dan nggak nge-skip satu foto pun untuk foto di sana karena memang tempatnya itu instagramable. Dan ditambah nih ya, backgroundnya pemandangan kayak Raja Ampatnya Kalimantan Selatan, ditambah Waduk Riam Kanan dan gugus pulau-pulau kecil, nambah epic foto kalian. Setelah udah puas banget videoin dan foto-foto di spot fotonya puncak Bukit Matang Kaladan ini, akhirnya kalian mutusin untuk pulang. Selanjutnya ya kayak biasa kita turun pakai ojek yang tadi, berasa kayak roller coaster lagi untuk yang kedua kalinya. Dan habis itu udah deh. Kayaknya cuma segitu deh ya cerita aku untuk kali ini. Ntar aku bakalan ceritain lagi tentang pengalaman-pengalaman aku dalam hal wisata. Jadi thank you banget buat teman-teman semua yang udah ngedengerin. Jangan lupa dengerin lagi nanti ya cerita aku. See ya!